Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Kiai Nazrul Ulum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Kamtibas, Bapak Polisi Rahmat. Sehat? Alhamdulillah, pantul Pak Kiai. Alhamdulillah. Pak Kiai, pripun kabare? Ya, ini dalam keadaan baik, keadaan sehat, aman atas berkah doa panjenengan Alhamdulillah. bisa bertemu lagi di acara halakoh. Siap. Salam hijrah spiritual. Iya, semoga kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nyuwun sewu Pak Kiai, kula sepindah silaturahmi kaping kalih kepingin ngobrol masalah spiritual. Spiritual itu kan dari dalam yang pada intinya itu bisa memotivasi saya pribadi ataupun kami secara umum itu kita kepingin banget hijrah spiritual. Jadi nanti dari kisah-kisah mungkin cerita Pak Kiai dulu semangat untuk mondok menjadi santri, menuntut ilmu, sampai sekarang alhamdulillah. Berarti Pak Kiai ini pengasuh napa nggih pondok pesantren nih? Ini saya itu Pengasuh ya, pengasuh pondok pesantren Nurul Huda Windu Negara. Pondok pesantren Nurul Huda Windu Negara. Alhamdulillah saged kepanggih Pak Kiai niki dalam keadaan selamat. Nah, itu untuk menyangkut masalah pendidikan Pak Kiai, menuntut ilmu. Berarti Pak Kiai niku mondok dari umur berapa? Dari tahun berapa nih Pak Kiai? Jadi saya itu setelah tamat SD. Tamat SD. Sinambi ngopi Pak. Nggih. Sinambi wujud. Nggih. Santai mawon. Nggih. Dari tamat SD itu sekolah dasar. Tamat SD. Bukan lulus. Oh ya, Kalau lulus kan nilainya baik-baik. Nggih. Kalau tamat itu tamat tahunnya. Kalau bukan masuk yang 10 besar atau yang ranking berapa. Ranking belakang. Ya tapi kan masuk 20 besar, 30 besar. Gak apa-apa, yang penting masuk gitu ya. Muridnya seruangan cuma 25. Oh iya, berarti masuk 20 besar lah. Setelah tamat SD, teman-teman pada daftar ke SMP yang formal. Terus saya ke pesantren di Sarang. Pesantren Sarang nih, Kuningan, Jawa Timur. Pesantrennya itu pondok pesantren Al Anwar, Karangmangu, Sarang, Rembang, Jawa Tengah ya, Rembang. Pengasuhnya beliau Kiai Haji Maimun Jubair. Maimun Jubair. Dari tamat SD, dari sana saya ngaji dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Tapi bukan yang formal, yang salah. Jadi seluruh materi kurikulumnya itu kitab semua, tidak ada pelajaran. Nah, dari sana saya itu menggambar pondok tingkat seperti yang saya tempati. Menggambar itu maksudnya? Menggambar sama pakai potlot. Oh, sampai sana. Ya, dari sana itu saya entah kenapa saya membuat pondok pesantren tingkat. Dan alhamdulillah ini terwujud. Waktu di sana Pak Kiai itu menggambar, kepingin menggambar itu ya. Pondok yang tingkat itu. Ternyata alhamdulillah setelah pulang kok terwujud pondoknya sama seperti di gambar yang waktu di saya pondok. Barokah. Itu dari sana itu tempatnya itu airnya itu asin karena dari pesisir laut. Iya. Asin, ngaji ya banyak sekali kesulitan cobaan. Itu hijrah dari kampung ke kampung yang lain. Oh iya. Ini kan hijrah. Iya. Dari satu tempat ke tempat yang lain itu namanya hijrah. Dan hijrah itu tujuannya untuk mencari sa'adah,
sengaja itu kebahagiaan. Oh, bahagia. Baik fisik maupun batin. Jadi saya mondok ke sana ini berkat dari dukungan keluarga. Keluarga kecil yang punya keinginan, ada satu saudara yang tahu ilmu agama, membimbing mereka yang tidak mampu. Begitu. Berarti itu awalnya itu ya, Iya, awal bimbing penyemangat gitu Iya. ya. Tapi kalau dari itu kan biasanya kan gini Pak Kiai. Ya. Masih berarti usia dini ya, kecil Iya. ya. Kan biasanya kalau disuruh kalau nggak sesuai dengan nurani kan Iya. ya biasanya susah gitu. Iya. Berarti Pak Kiai kan memang ada dari hati nurani itu apa ya, keinginan gitu. Ya, keinginan sih nggak ada, Oh, ya nggak karena ada. Diajak. kamu mondok ke sana, ya saya mau. Oh gitu. Jadi sebelumnya saya nggak ada kepikiran mondok, malah saya iri sama teman-teman pada daftar SMP, saya juga pengen daftar. Oh. Tapi kata kakak itu nggak boleh, kamu Kamu mondok saja. Dan di pondok itu termasuk saya itu ujiannya yang paling berat itu ketika sangunya telat, besoknya telat. Iya pakai besok. Pakai besok Besoknya iya. itu telat. Iya. Sudah 1 bulan di papan itu nggak ada nama saya, teman-teman ada namanya. Aduh, ini mengusik untuk menghafal ilmu kita. Dan saya berangkat mondok itu sebelum kita. Oh sebelum kita. Saya mondok, pulangnya setahun sekali. Jadi syarat untuk orang menuntut ilmu agama itu satu hilizat, halal sangunya. Sangunya itu harus halal ya. Yang kedua, tidak boleh banyak pindah. Ini 1 tahun pindah, 1 tahun Oh pindah. iya. Sebab dengan sering atau banyak pindahnya itu nanti akan konyol. Sebagaimana satu kaidah, man kasratul intiqal alamatul konyol. Man kasratul intiqal alamatul konyol. Barang siapa yang banyak pindah-pindahnya, maka itu tanda-tanda kekonyolan. Ngaji ini yang belum satu khatam, belum rampung, pindah. Di sana belum rampung, kita punya pindah lagi. Tidak. Itu tanda-tanda kekonyolan. Jadi makanya harus 1 tahun sekali. Ya. Terus yang ketiga harus taat pengurus. Karena pengurus perwakilan daripada guru. Kalau kita taat berarti kan kita mendapatkan ridho. Kalau tidak taat kita akan menyakiti guru. Tidak ustadzi haram. Menyakiti hati guru itu hukumnya haram. Haram itu dosa. Dosa itu maksiat. Padahal syarat menuntut ilmu harus menjauh dari maksiat. Wa nurullahi la yubdalil asi, bahwa cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Itu persyaratannya harus tarbul ma'asi, taat peraturan, dan mestinya rajin ngaji. Ya untuk tujuannya ngaji. Cuman di sana saya nggak rajin ngaji, tapi rajin itu liwat. Liwat itu apa? Liwat itu masak nasi. Kalau masak nasi itu semangat. Paling semangat Paling semangat masak nasi, nyuci baju, sama ke warung itu paling semangat. Paling semangat. Apalagi diajakin itu. Iya, ngopi-ngopi dulu. Ya cuman ngopi sama rokok 2 batang itu bisa 1 jam. Padahal rokok 2 batang itu berapa? Masih murah. 1 jam buat ngobrol. Itu tanda-tanda orang malas. Ya, enggak juga. Jadi kan kalau misalkan kayak obrolan panjenengan di luar kan mungkin juga penuh dengan ilmu juga kan seperti itu. Lah berarti jenengan yang merasa bahagia mondok itu ya, enggak ada tertekan. Di sana itu banyak teman. Temannya itu seperti saudara, seperti keluarga. Padahal dari mana-mana. Dari mana-mana, hampir setiap kabupaten ada, bahkan luar Jawa, dari Betawi, semuanya bersama-sama seperti keluarga, membantu menolong, bahkan
saling mengasihi. Karena di situ masyarakatnya masyarakat pesantren. Kehidupan pesantren ya hanya itu. Siang malam ketemunya orang-orang itu. Berbeda di masyarakat yang di desa kan beda lagi. Ada kondangan, ada arisan, Berarti kan itu apa? Seperjalanan spiritualnya panjenengan dimulai dari itu ya? Iya, dari tamat SD. Dari tamat SD itu ya. Itu berapa tahun itu Mondok Pak Kiai? Ya, 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun ya. Lumayan lama juga 12 ya. tahun ya. Itu terus pulang. Terus kata kakak saya yang pertama itu, ini papan tulis bawa pulang. Isyarat suruh buka ngaji. Maka sejak itu saya buka ngaji sampai sekarang saya belum pernah merantau di negeri atau di kota lain. Habis 12 tahun lulus itu panjenengan dikasih papan tulis. Itu isyarat untuk ngulang ngaji dari ilmu yang di pesantren supaya dikembangkan di desa. Tempatnya di sini loh. Di sini. Dari dulu di sini saya siang malam cuma ngaji. Nggak tani, nggak ternak, nggak jaga, nggak kerja. Ya alhamdulillah masih bisa ngopi dan bisa ya sampai berdiri. Ini benar-benar ilmunya Allah itu benar-benar sumrambah. Berarti kan terbukti nggih kalau ilmu itu memang sangat luar biasa. Kalau ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Cahaya itu terang. Orang yang punya ilmu itu hidupnya terang. Tidak gelap, tidak bingung. Artinya nanti besok makan apa itu nggak bingung. Jadi dari dasar ilmu sendiri maknanya nur itu cahaya terang. Orang yang berilmu itu orang yang hidupnya terang, bukan suram. Maka bagi para orang tua jangan khawatir kalau anaknya ke pesantren nanti masa depannya suram, jangan khawatir. Ya itu semuanya kan juga sudah dijanjikan ya. Kalau orang yang berilmu itu udah nggak usah khawatir. Itu udah punya modal yang sangat luar biasa. Dan di situ tidak mengenal cewek. Di pesantren itu? Di pesantren itu tidak mengenal cewek. Ya mungkin waktu itu masih usia dini mungkin. Ya nggak bisa. Enggak juga. Ya walaupun di jalan raya berpapasan, cuma lihat aja, nggak bisa bertanya. Wih, cewek nggak bisa. Nggak boleh mungkin. Karena ruangnya itu ruang peraturan. Iya nggak boleh. Walaupun di situ tidak ada pengurus keamanan, tapi kita selalu ikhtiar hati-hati akan peraturan itu. Iya. Ya cuma lihat saja. Iya. Jadi apalagi pasaran, jadi jauh. Nah ini yang menjadikan keberhasilannya ilmu yang didapat itu manfaat dan barokah karena menjauh dari maksiat. Itu kuncinya itu di situ. Ya sebetulnya bukan ilmu syar'i saja, ilmu umum iptek pun demikian. Sama saja ya. Cara ta'allum belajarnya kita menjauh dari maksiat, maka ilmu umum atau ipteknya itu akan bermanfaat dan barokah. Yang penting bagaimana caranya bisa menjauhi maksiat gitu Pak. Baru itu nanti ada manfaatnya yang sangat besar. Sebagaimana ila sulil firdausi ala wal aqwa ala naril jahimi syakautu ila waqi'i su'ahihi fa arsadani ila tarkil ma'as. Imam Syafi'i itu curhat sama Mbah Wakeh, saya bagaimana supaya saya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ketika fatwanya Imam Mbah Wakeh itu supaya tarkul ma'as, harus meninggalkan atau menjauhkan dari maksiat. Hal-hal yang itu sudah pasti karena nurnya Allah itu suci dan orang yang tarkul ma'asi berarti dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Nanti
di tempat yang bersih akan diisi oleh sesuatu yang suci. Kan pas. Kalau tempatnya kotor, ini tempat yang suci itu nggak bisa. Nggak bisa bersemayam. Kalau hatinya kotor, penuh maksiat, penuh dengki, maka ilmunya Allah tidak akan masuk. Maka dari itu syarat harus mendapatkan ilmu yang manfaat dan harus tarhul mas, ninggal no pacaran. Salah satunya. Pacaran yo termasuk kalau kita melihat juga ya sih nggak semuanya mungkin ya. Tapi kan secara mayoritas ya penuh dengan maksiat juga ya. Minimal ya ada sentuhan tangan. Ya kalau pacaran ya pacaran. Ya itu kan ya. Kalau pacaran itu ya pacaran. Ya filosofinya benar juga. Kalau misalkan kita mau makan, piringnya kotor. Padahal makanannya sih enak gitu ya. Kasih nasi yang bersih ya. Dan enak. Tapi kita nggak masuk. Nah, piringnya nggak masuk. Nah, piringnya aja udah potong nggak wawak hijaunya. Nggak masuk. Mau dimakan ya. Berarti nggak ada manfaatnya gitu. Nasinya bersih. Iya. Mau dimakan nggak masuk. Iya. Jadi bahkan kita akan muak. Iya. Kayak ini kopinya Pak Kiai enak, gelasnya bersih, diminum enak juga ini. Ya jelas lah. Namanya juga, ini kan hari Selasa. Selasa itu tetapnya ngopi. Kalau Rebo itu teh manis. Oh gitu, kalau Rebo teh manis. Kalau Jumat itu susu. Oh. Ya. Jadi ya memang yang saya pribadi rasakan juga gitu Pak. Kalau masalah kita bicara mendapatkan iman, mungkin itu hal yang bisa dilakukan. Tapi yang paling susah itu menjaga iman. Menit ini kita beriman, nggak tahu menit nanti itu bisa saja gitu kan berubah. Saya tergoda apa kan gitu. Memang paling susah kan menjaganya gitu Pak. Ya kayak kita menghindari maksiat kan memang suatu hal yang sangat-sangat berat, luar biasa kan begitu Pak. Kan godaannya kan. Jadi iman naik dan turunnya itu diukur dengan kadar ibadahnya kita. Kalau ibadahnya naik, maka imannya naik. Kalau kita sedang maksiat, maka imannya turun. Jadi benar. Kalau makomnya kita manusia biasa itu imannya itu yazidu wa yanqusu. Bisa tambah, bisa kurang. Berbeda dengan tingkatan muqarrabin. Orang-orang yang sudah dekat kepada Allah itu hanya yazidu wa la yanqusu. Imannya bertambah, tidak akan berkurang. Itu tingkatan para nabi, para sahabat. Tingkatannya muqarrabin, orang-orang yang dekat muqarrabin. Ya semuanya kayak kita manusia biasa ya. Kadang tambah, kadang turun. Maka untuk mengikhtiarkan agar hati-hati ketika di dalam doa akhir sholat pada saat akhir itu kita langkah baiknya berdoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala wa'izat. Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agama. Ini sangat penting. Doa akhir dalam sholat itu yang akhir itu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala. Ini sangat berperan dalam membimbing hati kita. Sebab hati itu perlu di-manage. Kalau tidak di-manage, tidak diprogram, nanti akan dikalahkan oleh hawa nafsu. Ini sangat berbahaya. Ya. Yaitu nafsu kan selalu mengintai terus gitu ya. Entah nafsu apa kan itu selalu mengintai. Ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah. Ya biasanya godaan-godaan dunia kan seperti itu. Ya makanya kayak yang pernah diutarakan panjenengan kan, hati itu kudu dites, kayak HP gitu kan.
HP ngecasnya pakai cas-casan listrik. Tapi kalau hati ngecasnya ya seperti ini mungkin ngobrol dengan kiai kan seperti itu. Menunya hati, roh itu siraman rohani. Ya. Ngaji dan berzikir itu termasuk makanan roh, makanan hati. Oh berarti roh itu juga harus kasih makanan tuh Pak? Kalau tidak dikasih makan itu jadi ada jasad ya, ada roh ya. Dalam badan kita itu ada 2 dimensi. Ada luar, ada dalam. Ada lahir, ada batin. Ada fisik, ada hati, ada roh. Dan kedua-duanya itu saling membutuhkan. Badan itu membutuhkan makanan dan minuman. Ya. Ini hukum alam. Makanya manusia wajib makan. Ya. Kalau tidak makan, maka jasad ini akan mati. Artinya mati akan sakit. Dan sakit adalah bunga kematian. Sebagaimana roh butuh pangeran. Roh itu butuh pangeran. Bukan pangerannya yang butuh roh. Ya. Tapi roh yang butuh pangeran. Nah, roh butuh pangeran itu, roh butuh agama, butuh iman, butuh zikir, butuh sholat. Perlu adanya menu-menu daripada roh yang namanya roh. Berarti itu makanan untuk roh itu ya zikir, sholawat, siraman-siraman rohani itu. Berarti itu makanan bangsa ilmu. Makanya wong harus ngaji untuk biar rohnya itu tidak mati. Dan yang berbahaya fisiknya hidup, rohnya mati. Berarti sama aja yang ya ini nyuwun sewu nih kalau kita nggak makan, mungkin sakit lambung, gitu ya, itu sakit apa mungkin kurus dan sebagainya. Sampai lemah, sampai bisa mati karena nggak makan gitu kan, mati jasadnya gitu. Nah, roh ini sendiri mungkin kan juga bisa sakit seperti itu Pak ya. Berarti kalau sudah sakit, rohnya itu mungkin apa orangnya bisa depresi, gangguan kejiwaan seperti itu Pak gimana? Kalau rohnya tidak dikasih santapan, ini dampaknya kepada hati. Dan hati itu akan menjadi berkarat. Hati akan menjadi keras. Hati akan menjadi penyakit. Penyakit hati itu sombong, dengki, bakhil, hibah, terus ujub. Ujub itu membanggakan kelebihan saya. Ini saya pandai, kamu kan pada nggak bisa. Ini ujub. Ujub itu istilahnya menyombongkan kelebihan saya yang mereka tidak punya. Oh iya. Padahal itu tidak boleh. Itu termasuk penyakit hati. Sombong, takabur. Berarti kalau sudah ada tanda-tanda itu, berarti ruhnya lagi sakit itu. Lagi sakit. Ya, harus segera ditangani berarti. Harus dites, harus dikasih nutrisi ya, nutrisi gizi, imunisasi, imunisasi hati ya. Itu sowan Pak ya. Kalau imunisasinya perut ya. Itu ke rumah makan ya. Jadi ada apa jenis alamatnya masing-masing. Ya berarti ya apa ya sama aja merawat roh itu ya sama aja merawat badan kita juga kan seperti itu. Dan ketika membutuhkan lisannya ini nggak usah berucap. Contoh, secara fisik butuh makanan. Ya. Ini nggak usah berucap, nanti kaki jalan sendiri ke meja makan. Ya, itu kan. Iya. Pasti gerak hati menyuruh kepada kaki kamu jalan cari makanan ini perut isi ya.
Masa kalau lapar ngomong-ngomong. Oh, nggak bisa. Iya. Pasti. Iya, Naik iya. motor nanti mandek di rumah makan atau warung. Sebagaimana ruh. Ruh hati itu ketika nanti membutuhkan akan dirinya, nanti akan mencari petunjuk, mencari kebenaran. Ketika hati gelap, pasti butuh penerang. Cari mana ada pelita, ada cahaya. Pasti. Sebagaimana hewan-hewan yang terkena kegelapan pasti akan terbang mencari lampu. Ya. Seperti laron. Ya. Itu sama halnya seperti. Ya, jangan-jangan kalau kita teliti udah diajarkan di alam pun juga ada ya Pak. Sudah ada. Sudah ada. Termasuk ada cicak nih. Iya. Dia nggak bisa terbang. Nggak bisa terbang. Makanannya hewan terbang. Iya. Nanti disantap. Nah, berarti kan kayak kita kan diajarkan jangan khawatir kan seperti Iya, itu. jangan khawatir. Jangan khawatir. Itu karena khawatir itu juga penyakit hati itu. penyakit. Itu gara-gara rohnya sakit juga itu khawatir itu. Dan yang paling utama menghilangkan rasa khawatir pada orang lain. Pripun itu? Itu sangat mulia. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Quraisy, ila fi Quraisyin ila bihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Berilah makan orang-orang yang lapar. Orang yang lapar kasih makan. Wa at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Orang-orang yang bisa memberi rasa aman kepada orang yang lagi histeris, lagi psikologisnya terganggu, depresi, orang yang lagi terancam, orang yang lagi ketakutan, orang yang lagi kekhawatirannya tinggi. Datang, buang rasa khawatir itu akan diberikan pahala yang sangat luar biasa istimewa. Karena dia orang yang lebih dari kecukupan pribadinya sampai dia bisa memberikan yang terbaik. Wa amanahum min khauf. Berilah rasa aman pada orang yang sedang ketakutan. Ini termasuk peran Pak Polisi Rahmat. Pak Babin. Ya Pak Babin. Pak Babin ya. Visi misi dan fungsi daripada Pak Babinsa itu Pak Rahmat, kehadirannya membuat rasa aman orang-orang yang lagi ketakutan. Ya. Alhamdulillah, kenapa polisi tidak ada begal, tidak ada perampok, tidak ada orang menculik. Ini aman. Jadi hadirnya orang yang bisa memberi rasa aman, ini orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Dan orang yang mengamalkan Al-Quran akan dijamin keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka bersyukurlah Pak Rahmat. Ya. Bersyukur. Ya termasuk Pak Kiai. Iya. Kalau ada misalkan warga Iya. kedatangan Pak Kiai, Iya. warga pun merasa nyaman, merasa aman, ada Tidak Pak Kiai, takut. ya, tidak takut ada Pak Kiai kan gitu. Coba kalau nggak datang mereka ketakutan. Ya. Contoh gendurenan, kepungan. Ini Pak Kiai belum hadir. Khawatir. Iya. Ini yang mimpin tahdir siapa ini belum hadir. Iya. Ya benar. Gitu. Nanti yang doa siapa? Yang doa siapa ya benar. Nah itu makanya. Iya. Kalau ya alhamdulillah sih memang di kayak secara umum lah ya. Kita kan memang peran ya kepolisian bersinergi dengan TNI, bersinergi lagi dengan tokoh agama, kiai gitu kan. Memang ya alhamdulillah dirasakan oleh para masyarakat juga. Iya. Dan jadi begitu ada kegiatan
saya duduk duluan. Iya. Nah, begitu Pak Kiai datang itu, yang duduk sama saya, alhamdulillah Pak Kiai ini hadir ya. Pak Kiai ini datang, berarti saya juga melihat itu. Oh, berarti ada sosok Kiai ini juga memberikan rasa nyaman di masyarakat. Ya. Jadi itu memang dalam surat itu dua peran. Beri makan orang yang kelaparan. Satu. Yang kedua, beri rasa aman orang yang ketakutan. Ya. Insya Allah bisa kita mengamalkan orang-orang di sekitar kita yang kelaparan atau yang ketakutan kita datangi, lagi rasa cemas, khawatir, mungkin lagi panik atau mungkin lagi apa, dihibur, dikasih nasihat biar nggak takut, nggak khawatir. Nah itu berarti kembali ke perjalanan spiritual Pak Kiai. Pak Kiai kan berarti lulus tamat SD ya, untuk 12 tahun. 12 tahun. Berarti kalau masuk SD umur 6. Ya. SD 6 tahun berarti umur 12. 12. Nah 12 tahun lagi berarti Pak Kiai kan lulus atau tamat mondok itu di usia 24. 24 ya, 24 tahun itu sudah lulus aliyah. Terus ke sini pulang ke Winonegara, ngajar ngaji di sini. Awalnya ya sederhana. Berarti bangunan belum seperti ini. Belum, rumah kecil. Rumah kampung yang ruang tamunya itu sempit, seukuran satu set kursi lah. Itu ngajinya jam 11 siang dan asar, bergantian. Dari kelas 1 ada 20, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4 bergantian, rampung masuk terus. Metode ya fikih, tajwid, tauhid, bahasa Arab, itu termasuk halala, pengembangan, terus akhirnya berjalan lama kelamaan, akhirnya sampai ruangan itu penuh, ruangan penuh, terus kemudian dikasih ruang tambahan. Jadi jangan bikin ruangannya dulu, tapi bikin isinya. Jangan beli kandang manuknya dulu, tapi beli burungnya, baru bikin kandang burungnya. Jadi urut, jadi ngaji dulu, jangan bikin tempatnya, ngaji dulu. Jadi tempat itu mengikuti dari kapasitas anak yang ngaji. Kalau sudah nggak memadai, kurang ideal ya, kurang nyaman dalam belajar mengajar, nanti akan ditambah lagi ruangan tambahan, dan nanti berjalan dengan sendiri. Itu juga daripada empati masyarakat, dermawan, mereka mendukung baik secara material maupun secara moral. Akhirnya terwujud fisik bangunan seperti ini. Berarti kan intinya kan janganlah berlebihan dulu. Iya. Kalau misalkan ini untuk 10 orang segini aja udah cukup, ngapain berlebihan? Nanti malah mubah kan seperti itu ya. Itu pelajarannya di situ Pak. Jadi diukur dulu sejauh kemampuan untuk berkembang berjalannya. Jadi kita secara fakta dulu, faktanya dulu, ngajinya bagaimana, jumlahnya berapa, sampai kapan, kan seperti itu. Sudah dibangun fisik yang besar, ternyata hanya berapa tahun juga atau nggak ada isinya. Jadi yang secara efisiennya itu ya ngajinya dulu ditekuni, nanti akan semakin maju, nambah lokasi, itu seperti itu. Jadi kan istilahnya kan tidak kayak mubah. Iya, mubazir. Mubazir. Kayak sekarang kan banyak itu ya. Orang punya uang banyak itu
bangun gede. Ruangan sana ya nggak pernah diambah. kosong. Kan mubazir. Orangnya satu, bajunya ratusan. Ya, Kan mubazir itu ya. mubazir itu perlu disisihkan. Iya. Kepada yang sepantasnya Iya. sedang membutuhkan. Iya. Dan itu akan lebih bermanfaat Iya. kalau dibanding disimpan di lemari itu kan. Iya. Mubazir. Iya. Jadi kan untuk manfaatnya itu kurang atau malah tidak ada gitu. Iya. Teman-teman kan gitu. Dan yang berlebihan kan juga nggak bagus juga nggak Pak. Iya. Nah terus itu kan Pak Kiai ngajar. Nah itu setelah ngajar itu ini kan menjadi pondok pesantren nih. Iya. Nurul Huda. Iya. Ini di RT berapa ya Pak RT? RT 1 RW 3. Oh RT 1 RW 3 Negara ya. Iya. Nah ini bisa menjadi berarti kan yayasan ya? Bukan. Kenapa? Bukan yayasan. Kenapa? Kalau yayasan itu masuknya kategori lembaga. Kalau lembaga itu kan istilahnya berbadan hukum. Artinya seperti MI, MTS, Seperti Tekanipo itu kan yayasan. Kalau ini bukan yayasan, juga bukan formal, namun sifatnya salaf. Salaf itu metode ngajinya itu mengikuti cara ulama di situ, yang pakai sarung dan sabit. Dan ini pribadi, pribadi, bukan wakaf, bukan wakaf. Jadi intinya ya karena saya pulang ngaji, pulang mondok ya bukan ngaji. Kalau pulang dari perguruan tinggi buka yayasan. Kalau pulang dari otomotif ya buka bengkel. Kalau pulang dari akper ya buka apotik. Kan semuanya sudah ada jurusannya. Nah terus dari yang ngaji biasa dari dulu namanya Nurul Huda. Tetap Nurul Huda. Tapi kan dulu kan bukan pondok pesantren dulu. Langsung. Oh. Saya dipesan oleh putranya guru saya. Nanti kalau kamu sudah pulang ke kampung, di depan rumah kamu pasang bendera yang tinggi, yang mana benderanya itu bertuliskan Fas'alu amrodinikum. Bertanyalah kamu semua padaku tentang urusan agamamu. Jadi kudu siap. Kalau buka pondok pesantren harus siap ilmunya. Jadi pasang bendera ini hanya simbol saja. Ya bendera sih enggak ada. Itu hanya istilah sambuk. Sambuk itu suatu jargon. Penyemangat. Yang mana benderanya itu bertuliskan Fas'alu amrodini. Bertanyalah kamu semua padaku tentang agama, tentang hukum agama. Jadi harus siap. Artinya menunjukkan jangan takut, jangan disia-siakan ilmunya, bukalah tempatnya. Itu dari gurunya seperti itu. Bali mondok bukan ngaji, bukan merantau ke Jakarta. Kasihan ilmunya, nanti dimulwokan, diangburkan. Dan semenjak berdiri sampai sekarang itu yang ngaji tidak dipungut biaya. Yang ngaji itu nggak dipungut biaya? Anak-anak yang ngaji itu tidak dipungut biaya. Anak satu bulan 2.000 atau 1.000 satu bulannya, bulanan syahriah lah ya, itu enggak ada. Yang penting kamu semua semangat ngaji, jangan guris, rajin zamana. Saya sudah senang. Itu saya prinsipnya sing penting sampean sregep ngaji ini melu zamana, aku bisa. Wis ta ora usah urunan.
Ya memang agak secara pendidikan formal memang ada administrasi ya, ada uang gedung untuk fasilitas kebutuhan pendidikan. Itu seperti itu. Tapi kalau di sini gratis ya. Gratis, tidak ada iuran bulanan, apalagi pendaftaran. Tapi nyatanya ya alhamdulillah bisa bangun, ya kan Pak Kiai. Bisa hidup, bisa beli bakso. Beli bakso nggak bingung ya, nyatanya kan gitu ya. Karena yang penjual bakso itu santrinya, jadi nggak mau dibayar. Iya. Tapi kan di luar pada itu, Pak Kiai aja keseharian, nggak mikir bekerja, nggak mikir bisnis, ya kan, muamalah lah ya, perekonomian, nggak mikir perekonomian. Nyatanya dibuktikan ya, dengan panjenengan itu berjalan menegakkan agama gitu ya, bagi menerapkan ilmu. Nyatanya, nah itu alhamdulillah. Gitu. Saya ke Aji Barang ada keperluan naik bis mikro, nggak bayar, karena kondekturnya santri. Iya. Mau ke Alfamaret parkiran nggak ditarik, parkiran itu 1.000 karena tukang parkirnya santrinya. Iya. Itu ada istilahnya rezeki tingkat terduga. Yang semestinya saya harus bayar, ternyata buat simpanan untuk kepentingan yang lain. Dan nyatanya pun Pak Kiai kan ada acara-acara yang mengumpulkan jamaah, kan kayak rutinan apa salawatan itu kan itu juga ada hidangan juga di situ, nyatanya juga bisa itu. Alhamdulillah, entah dari mana itu pada orang kami memberi ya ala kadarnya semampu, tanpa dikasih itu girik atau karcis itu. Kamu apa enggak? Dan di sini juga untuk sholat jamaah dan untuk tarawih ketika Ramadan, untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha juga. Oh, berarti untuk Idul Fitri, Idul Adha ini juga berjamaah. Berarti kalau Idul Adha ya banyak juga Bang ya? Banyak juga. Yang korban banyak juga. Sampai ke halaman. Yang korban juga banyak juga. Saya tuh korban. Korban, bukan kurban. Iya, korban. Ya, makanya polisi sinambi kopinya, Mas. Nggih, Pak Kiai. Itu makanya kadang kalau orang itu terlalu khawatir gitu ya. Iya, ini yang menjadi orang jalan di tempat. Artinya tidak jalan ke depan. Itu karena terjegal dengan dua sifat itu. Dua sifat yang pertama adalah susah, husnun. Yang satu keduanya adalah khawatir. Jadi maka dari itu perlu kita membuang jauh-jauh di dalam kehidupan ini dua sifat. Sifat susah dan sifat khawatir atau takut. Karena sampai-sampai Al-Quran menurunkan ayat ala inna awliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya, ingatlah sesungguhnya bahwa para wali-walinya Allah itu dalam hidupnya tidak ada rasa susah dan rasa takut. Karena imannya bagus. Kalau imannya tinggi, nanti hilang rasa takut dan susah. Tapi kalau imannya lagi kandas, yang muncul ini sangat ketara sekali itu dua. Ketika imannya tipis, bahkan goyah, ini akan dikuasai oleh dua sifat, susah dan takut khawatir. Berarti orang yang susah dan takut itu menunjukkan orang yang imannya lagi tipis.
Karena orang yang imannya tebal, orang yang imannya kuat, pasti dalam hidupnya itu tidak ada rasa takut, khawatir, dan tidak ada rasa susah, gundah gulana, galau, bete, terus apa namanya ya semacam gegana, gelisah, galau, merana. Kalau udah gelisah, galau, artinya malah merana sekalian. Merana. Subhanallah. Ya cuman kalau untuk menyikapinya kan ya oke lah sekarang kita ngobrolnya itu kan iya itu Pak Kiai punya ilmu agama, Iya. punya mungkin di apa ya sama Allah itu karena Pak Kiai itu punya ilmu tersebut gitu. Iya. Jadi semuanya sudah enak lah gitu kan, bisa datang sendiri. Sekarang untuk kaum seperti pekerjaan seperti itu Pak Kiai. Justru itu kalau kaum pekerja yang sudah ada alat, ada wujud ikhtiarnya, entah itu pedagang, petani, peternak, pengusaha, atau mungkin karyawan, itu sudah jelas-jelas orang yang sedang mencari fadlnya Allah. Itu justru bukan gambaran, itu suatu jalan untuk mendapatkan rezeki. Kenapa kita susah? Karena menjangkau yang di luar jangkauan, menganggar yang di luar kebutuhan. Oh iya. Itu secara buku uang belanja. Iya kan? Pendapatan sekian, untuk yang dibelanjakan lebih dari yang didapat. Itu yang nanti munculnya susah, gelisah. Ya kadang kena apa ya? Rasa gengsi juga nih. Dan rasa gengsi itu wujud dari penyakit hati. Ya kan? Iya. Bukan penyakit fisik. Ya. Kalau fisik kan tipes, flu, atau mungkin batuk. Ya. Kalau penyakit hati itu apa? Jenenge? Tadi apa? Jaga gengsi. Ya, gengsi itu. Ya karena kadang kepingin pengakuan dan penilaian orang lain. Ini kan ada yang seperti itu kan ya. Kerja jadi apa loh? Jadi murah sugih gitu kan. Ini berusaha biar saya kelihatan kaya, dipaksakan itu tadi ya. Itulah mensiasatinya gimana Pak Kiai? Mensiasatinya. Jadi kalau di kampung kalau sudah punya roda 4 itu mewah. Darahnya sugih tuh. Iya. Itu kurang desok. Desok kan biar roda 4 itu darah itu. Jadi untuk mensiasatinya ya kita sesuai porsi lah. Porsinya kita pendapatan 100.000 belanja ya. Nah, bagaimana yang tidak menjadikan lebih berat lagi? Ya kan berarti kan setelah gengsi mungkin juga manut omongan orang. Akhirnya dibanding-bandingkan dengan bahwa itu sama itu pedagang ini sama profesinya itu lebih kaya. Nah akhirnya kan ada timbul rasa iri ya gitu. Itu juga akhirnya penyakit hati itu rentetan akhirnya ya. Dan itu lawan katanya dari hal seperti itu adalah warok. Warok itu wirahi. Wirahi itu jaga gengsi. Itu justru yang menjadi penangkal adanya penyakit. Wirahi itu jatmiko. Jatmiko itu jaga gengsi. Jaga gengsi dalam arti orang tabel. Tidak punya rasa malu. Wong tidak punya rasa malu. Ini berbahaya.
Jadi gampangnya wong iki zina, ora kepenakan. Tawani makan masih kenyang. Setelah keluar rumah, aduh. mungkin nggak iya. Iya. Padahal Kalian dewe. ini orang yang wirai. Iya. Artinya orang yang tidak geromos, tidak geragas. Artinya tidak geragas itu orang yang tidak gampang nyosoran. Maaf sih, dasarnya lagi kan copok. Iya. Emang lagi lapar, beneran. Ini orang yang terocos. Iya. Ini yang apa bahasanya tidak punya harga diri. Justru orang yang punya harga diri itu bukan disalahartikan. Dan itu memang disyaratkan bagi orang yang beriman itu pasti wirai. Wirai itu jatmiko. Jatmiko itu jaga gengsi. Jaga gengsi itu apa jenis menjauh dari barang haram, barang syubhat. Apalagi barang haram. Barang syubhat saja saya menjauh, apalagi barang haram. Iya. Itu namanya wira. Iya. Artinya wira itu menjaga kehormatan. Walaupun saya bodoh, jangan ditambahkan bodoh. Iya. Walaupun saya miskin, jangan ditambahkan miskin. Iya. Walaupun saya orang kampung, jangan ditambahkan desa. Kampungane. Itu sehingga orang tidak merendah. Iya. Wong bodoh tapi orang datang bodoh. Tujuannya ben ora dirang. Iya. Itu maksudnya wirani itu seperti Kumalane wis bodoh, Iya. bangga. bangga. Apa kan? Iya. Oh, ngaku pintar sebenarnya orang lainnya. Banyak itu Pak Yai. Banyak. Apalagi Iya. zaman-zaman HP gitu ya. Iya. Ngaku pintaran banyak. Iya. Ya cuman gara-gara apa sih? Browsing talk itu sudah seolah-olah udah ahlinya. Iya. Banyak sekarang. Ternyata ya aslinya ya kepesan kosong gitu kan. Gitu. Ya yang paling berat lagi sudah apa-apa nih cuman liatin browsing, Iya. udah sok-sok ngajari lagi ya gitu ya. Nah, padahal ilmunya dia hanya lihat dari situ gitu. Kan nanti kan salah kaprah semuanya. Terus hukumnya ada status. Oke. Kita kan hidup di zaman digital, Ya. bukan zaman yang dulu. Kita mengikuti zamannya zaman digital. Ya. Apa-apa update, kan seperti itu. Bagaimana hukumnya update status? Hukumnya update status itu tidak menghapus keikhlasan dan ketulusan hati. Saya ditraktir Pak Rahmat, penyayang, Ya. Pak Rahmat update foto atau video, Ya. terus disebarkan Ya. di WhatsApp. Ya. Banyak teman-teman yang tahu, Ya. oh pamer, bukan pamer. Ya. Itu bukan berarti tidak ikhlas atau ria, justru itu adalah berbagi kegembiraan. Artinya sedang menceritakan nikmat. Dan menceritakan nikmat itu sendiri adalah syukur. At-tahaddusu bin nikmat bahwa syukur. Mengungkapkan, menceritakan nikmat itu adalah syukur. Nih saya sedang menyayangi sama Pak Ustaz. Itu kalau kita dapat nikmat, kita ceritakan. Nah, kalau kita dapat kesulitan, keruwetan, kita timbul. Bukankah Al-Quran menyuruh agar kita untuk berbagi cerita kenikmatan? Fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Ini ayat Al-Quran mengartikan bahwa ketika kamu mendapatkan nikmat, ceritakan.
Ketika musibah kamu ceritakan, ketika kamu punya nikmat, kebahagiaan kamu simpan diam. Datang-datang mengeluh. Mengeluh ya. Kalau lagi seneng, lagi ceria kemana? Banyak. Itu orang-orang yang itulah. Iya, banyak. Iya. Kalau mengeluh datang, Pak Ustaz ini saya lagi begini nih, lagi sulit perekonomian, ya. Kemarin itu sukses usahanya kemana saja. Iya. Nah, itu kebalik. Iya. Kebalik daripada Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu mengajarkan ketika kita mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan, itu kita harus ceritakan. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ada hidangan, beliau mengundang orang sampai sejauh 100 mil mencari orang untuk berteman makan bersama. Itu Nabi Ibrahim sampai dermawan lomanya. Dan dari sahabat sing sifatnya mirip dengan Nabi Ibrahim adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi lemah lembutnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu seperti lemah lembutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lomang keikhlasan. Itu ada persamaan sifat sahok, sifat ketulusannya. Contoh, Nabi Ibrahim punya anak satu laki-laki yang disayang, disuruh untuk dikurban, ikhlas Nabi Ismail dikurbankan. Kalau bukan orang yang dermawan, tidak mungkin melaksanakan. Itu salah satu dermawan, ikhlasnya tinggi. Kemudian, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seperti Nabi Ibrahim dalam segi lomanya. Ketika dalam perang Fatah, Rasulullah mau perang Fatah kan perlu bekal. Ayo kita pada mengumpulkan bekal untuk perang. Mereka pada ngasih. Gimana sahabat Abu Bakar? Semua harta saya persilahkan untuk bekal perang. Semuanya tidak disisakan. Sampai-sampai Kanjeng Nabi bertanya, bagaimana nanti keluarga kamu, istri dan anaknya, sahabat Abu Bakar, nanti bagaimana bekalnya? Jawabannya Allah, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking lomane. Jadi seluruh hartanya diberikan untuk bekal perang Hunain, perang Fatah. Sampai Kanjeng Nabi bertanya, ya sahabat Abu Bakar, lah kamu sedekahkan semua harta kamu, bagaimana keluarga kamu? Itu urusannya Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi menegur orang sedekah itu tidak baik semuanya. Yang sedekah yang utama itu sepertiga. Jadi kalau Bapak punya uang 900, itu yang disedekahkan yang 300. Yang 600 itu yang saya miliki. Jangan semuanya. Kalau semuanya, nanti besok-besok bagaimana? Kan seperti itu. Tapi saking lomannya sahabat Abu Bakar. Itu untuk bekal perang saja semua harta. Dan Rasulullah saat itu ngasih emas 25 kilogram. 25 kilogram. Bukan 20. Kanjeng Nabi itu 25 kilogram emas. Jadi kalau sahabat Abu Bakar kelemah lembutannya, dermawannya, ketulusannya seperti sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tegas dan
kerasnya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ada sifat persamaannya, persamaan tegas dan sangat benci akan kemungkaran. Sampai-sampai Nabi Nuh alaihissalam yang dalam Al-Qur'an, jangan sisakan orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Jangan kasih sisa sedikit pun. Akhirnya turun banjir bandang. Semuanya tidak ada yang tersisa kecuali yang naik kapal itu. Itu saking tegas. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab itu kalau melihat orang-orang yang tidak taat itu sangat amarah dan orang tegas. Itu ada sahabat yang tegas, mirip ya, tegasnya sahabat Umar bin Khattab seperti tegasnya sahabat, seperti tegasnya Nabi Nuh. Kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dermawannya itu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari sekian nabi-nabi yang mempunyai sifat-sifat yang mulia, sifat yang terpuji, sifat yang sangat istimewa, itu ada di dalam pribadi Rasulullah. Dari sekian nabi mempunyai sifat-sifat yang terpuji, itu ada di dalam Rasulullah. Makanya orang yang sangat sempurna yang menjadi pemimpinnya Nabi tadi. Itu seperti itu Pak Polisi. Nabi. Jadi ya memang alhamdulillah Rasulullah itu mengajarkan banyak kebaikan buat umat manusia. Iya. Jadi nyatanya ya benar, loman Nggak boleh semuanya. tapi harus ada keluarga juga. Iya. Rasulullah mengajarkan ada aturan. Dalam bersedekah itu nggak boleh semuanya. Iya. Jadi saking mantep dan saking lomane, saking percayaannya mari Gusti Allah. Kulluhum ya Rasulullah, semuanya tanpa tersisa. Dan nanti keluarganya bagaimana? Sahabat Abu Bakar, urusan Allah, urusan Gusti Allah. Terus makomnya mantap keluarga, yakinnya tidak ada rasa khawatir seperti itu. Akhirnya kan yang Nabi ngendikan, apik-apik ke sedekah seperti itu, nggak boleh semua. Nah, sekarang bicara masalah sedekah seperti itu ya, jangankan untuk seperti ke harta itu ya, yang dicontohkan Nabi Ibrahim, masak enak, mencari orang sana sampai 100 mil untuk diajak makan itu. Ya kemungkinan sih orang-orang ya sekarang ya mana ada. Tapi jarang banget ini. Tapi sekarang sudah banyak kok. Sudah banyak. Ketika di sini ada menu, saya WA. Monggo Lur, silakan merapat, ini ada nasi goreng. Jadi ketika ada orang-orang yang saya WA ngajak makan, itu bagian dari sifat mulia niru kepada Nabi Ibrahim, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Jadi ketika kita ada suatu mayoran lah ya, kita undang teman-teman, kita ajak, ayo kumpul makan-makan. Itu sangat bagus. Ya, apalagi sekarang ngajak orang gampang banget ya. Ada WA. Nah, kemudian untuk perjalanan panjenengan lagi nih Pak Kiai. Iya. Kan berarti dimulai tahun berapa ini berarti panjenengan? Ini dimulai tahun 1994. 94. Iya, 94. Nah, jenengan mengajar ngaji sampai bisa berdiri bangunan tingkat seperti ini. Itu berapa tahun tuh Pak Kiai? Dari awal mengajar ngaji sampai berdiri seperti ini. Kan tadi rumah kecil itu ya. Iya. Itu sampai ini bisa tingkat ini berapa tahun perkiraan itu dulu? Jadi untuk pembangunan fisik itu
tidak sekaligus. Tahap. Jadi melalui tahapan, melalui situasi kebutuhan, tidak sekaligus berbentuk dibangun seutuhnya. Bagaimana fasilitas lainnya itu bertambah sedikit demi sedikit. Jadi seperti. Nah, terus untuk yang tadi itu kayak kaum pekerja itu kan ya ada lah, Iya. mungkin banyak yang merasa khawatir bekerja tidak kaya, Iya. atau malah mungkin mendapatkan cobaan masalah ekonomi, padahal udah bekerja nih kan. Iya. Kan nggak sedikit juga yang udah bekerja mendapat cobaan ekonomi karena mungkin perilakunya sendiri sih mungkin seperti itu. Nah ini kiat-kiat apa nih Pak Kiai yang sekiranya itu contohnya jenengan punya ilmu, jenengan nggak mau berpikir masalah ekonomi, ekonomi datang sendiri nih. Nah itu buat kaum yang pekerja itu setidaknya kan mungkin kalau bisa kayak panjenengan kan berarti kan malah lebih, karena mereka bekerja gitu kan. Kiat-kiat apa itu Pak Kiai itu? Jadi untuk orang kebanyakan itu yang penting untuk bisa masuk ke tingkat sejahtera itu harus satu merasa cukup. Kalau sudah merasa cukup, berarti orang itu bersyukur. Kalau bersyukur, nanti akan ditambahkan rezekinya, tambahkan nikmat. Tapi kalau tidak puas, maka orang itu akan selalu dikejar-kejar. Yang mana yang dikejar itu malah menjauh. Yang dikejar malah menjauh. Tapi kalau kita merasa cukup, bersyukur, yang jauh malah menjadi mendekat, malah dekat. Dan akan ditambahkan lagi dari berbagai arah pintu-pintu rezeki itu sendiri. Makanya ada satu pendapat, makanlah yang enak, tidurlah yang nyenyak, insya Allah bagi wong sing kepenak. Jadi ukurannya orang yang kepenak itu bukan yang materi bergelimpang, yang istilahnya materinya sudah berlebih-lebihan. Banyak orang yang materinya bergelimang tapi nggak bisa tidur, makan nggak enak, padahal makanannya menunya enak, tapi makan nggak enak, nggak nikmat, dan tidurnya nggak nyenyak. Ini apa? Kan perlu dikupas. Maka dari itu ukuran orang kepenak itu cuma dua. Makanlah yang enak, tidurlah yang nyenyak, insya Allah jadi wong kepenak. Itu ukurannya wong kepenak dulu. Apapun kondisinya, apapun keberadaannya, kalau tidurnya nyenyak, berarti wong ayem, wong tentrem, tidak terusik, pemikirannya bisa nyaman. Dan makan itu apapun lauknya nikmat, enak. Itu ukuran wong ayem. Itu ukuran wong sikap. Jadi mudah kok. Hidup itu enggak sulit. Yang sulit kitanya mengartikan kehidupan. Jadi hidup itu mudah. Mudahnya untuk mencapai tingkat hidup yang enak, yang kepenak, cuma dua. Makanlah yang enak, tidurlah yang nyenyak, insya Allah jadi wong sing kepenak. Berarti ukuran wong sing kepenak itu bukan orang yang materinya bergelimpangan, yang secara banyak sekali. Belum tentu dia itu hidupnya kepenak. Bahkan yang di bawah lorong jembatan pun tidurnya nyenyak, makannya enak. Padahal berteduh di bawah lorong jembatan. Itu wong sing urip kepenak.
Jadi ukuran kepenak wong urip itu bukan dinilai dari materi, tapi dari dua kata, makanlah yang enak, tidurlah yang enak. Bagaimana cara makan yang enak dan tidur yang enak? Ya cara pola kita dalam menjalani kehidupan itu yang jauh dari rungsing-rungsing atau apa jenenge bundet-bundet kepikiran. Itu ya. Ya, saya sih pengalaman baru pernah ya. Jadi saya jalan sama ya termasuk dia orang kaya lah. Iya. Dia teman orang kaya. Terus waktu itu kita bareng-bareng ada di lampu merah. Iya. Nah, sempat lampu merah kita berhenti. Nah, teman saya itu melihat keluar. Itu di warung lah, ya. Warung-warung rames biasa gitu. Iya. Warteg kayak gitu. Kok secara spontanitas dia menyampaikan, mangan kok enak banget ya gitu. Terus saya sempat kaget. Iya. Itu makanan rames kan makanan biasa. Padahal saya tahu, saya tahu dia kalau makan itu, ya ada makanan-makanan seafood mahal kan begitu. Berkelas. Nah, saya aja yang melihat dia makan itu orang kaya kalau makan enak-enak gitu kan ya, itu kan. Gitu. Tapi dia malah menyampaikan, saya sempat nyari. Maksud makan enak tuh mana kan gitu kan. Nangis saya. Kok ya enggak ada yang itu warungnya biasa-biasa saja gitu kan. Oh, menu ramesan gitu kan. Nah, saya penasaran waktu saya tanya. Gitu kan. Saya tanya sama teman. Ya maksud enak tuh apa sih? Enggak itu loh, orang makan kok kayak enak banget makannya. Lahap. Nikmat. Nah, kayak nikmat kan dilihat kan kelihatan banget kan orang makan nikmat itu kan. Bisa dinilai. Ya gitu kan. Saya kok nggak bisa ya makan kayak gitu. Saya hati-hati. Berarti kan semuanya itu yang tadinya dia orang kaya. Iya. Saya melihatnya dia itu ya kalau enak, kan? Wong nyatanya menunya juga enak. Ternyata dia nggak menikmati, nggak menikmati dengan itu semuanya. Oh, berarti memang itu harta dan kemewahan itu bukan materi, itu bukan standar, bukan ukuran. Nah, bukan ukuran orang itu ternyata hidupnya enak, enak itu enggak. Dari kecil luar biasanya nikmat yang diberikan oleh Allah itu ternyata juga nikmat itu sederhana juga, iya. Bukan harus yang tingkatan atas atau yang berkelas atau yang bermahal. Iya. Bukan. Iya. Jadi ukuran ketentraman hati, kepenakan kulit itu bukan dinilai dari materi atau harta atau duniawi, tapi cuma dua. Ketika makan enak, nikmat, tidurnya nyenyak, itu orang sudah mencapai bagian daripada kesuksesan dan kebahagiaan. Uangnya banyak, begitu tidur bentar, aman ya? Saja itu dimaling ya. Akhirnya nggak nyenyak. Padahal uangnya nganggur. Nggak dimanfaatkan untuk apa-apa. Ya karena berlebih gitu ya. Tapi nyatanya malah bikin beban juga gitu ya. Bahkan sampai nggak bisa tidur. Iya. Sampai pengen tidur pun nggak bisa. Iya. Sampai ya bagaimana nggak? Iya. Sulit. Jadinya mikir. Itu bukan orang yang kaya. Iya. Jadi kita menilai itu jangan dari segi materi, tapi dari segi apa namanya? Ketenangan hati. Ketenangan hati berawal dari sikap merasa cukup. Karena nggak merasa cukup, nanti akan ditambahkan lagi. Kalau tidak puas, nanti akan selalu